Akhirnya, Tucker Carlson telah mengungkapkan kepada dunia kejutan besar bahwa dia akan meluncurkan partai politik ketiga untuk mencoba bersaing dengan Partai Demokrat dan Partai Republik. Tapi seperti biasa, Tucker Carlson sedang berbohong. Dan ada sesuatu lagi yang terjadi di balik layar yang akan kita bahas sebentar lagi. Tapi pertama-tama, berikut laporan yang baru saja keluar. Tucker Carlson mengatakan dia akan memulai partai politik baru setelah berpisah dengan Trump dan Partai Republik. Podcaster konservatif ini berniat untuk memulai partai ini setelah menolak Presiden Trump dan Partai Republik terkait Perang Iran. Saya akan membantu membangun partai ketiga, kata Carlson dalam sebuah wawancara. Harus ada upaya dengan itikat baik untuk mencari tahu apa yang menguntungkan negara. Menurut Tucker Carlson, yang mempromosikan hukum syariah, sosialisme, paham kiri, dan semua hal buruk yang telah menghancurkan Amerika. Tapi mari kita tidak memperhatikan itu. Mari kita lupakan itu sebentar. Ini adalah pria, tentu saja, yang tahu apa yang sebenarnya menguntungkan Amerika. Mantan pembawa acara Fox News tersebut berpendapat bahwa ketika berbicara tentang dua isu yang menurutnya paling berdampak bagi warga Amerika, yaitu perang dan keuangan, Demokrat dan Republikan justru sangat solid dan sejalan satu sama lain. Benarkah? Coba lihat DSA sebentar, yang sedang memenangkan kursi Demokrat di seluruh Amerika. Lalu katakan padaku, apakah menurutmu itu terdengar sedikit pun konservatif? Aku akan memberitahumu rahasianya. Dan jawabannya, tidak. Tapi Tucker Carlson, sekali lagi, sedang melakukan sesuatu yang sangat manipulatif, yang akan kita bahas sebentar lagi. Dia bilang ini bukan demokrasi, ini adalah partai negara tunggal yang berpura-pura sebagai demokrasi, dan itu harus dipecah, dan akan ada partai ketiga. Dan aku akan melakukan segala yang aku bisa untuk mewujudkannya. Bulan lalu, Carlson mengatakan di podcast Comedy Central bahwa tidak ada kemungkinan dia akan mendukung Partai Republik ke depannya setelah perang. Carlson, yang menggambarkan dirinya sebagai seorang Republikan seumur hidup, berpendapat bahwa pemerintahan Trump mengkhianati Amerika Serikat dengan berperang melawan Iran sebagai respons atas tekanan dari Israel. Tentu saja, tentu saja, tentu saja. Entah bagaimana juga ikut masuk ke dalam cerita ini. Pada titik ini, bagaimana saya atau pemilih Amerika manapun bisa mendukung partai politik yang tidak setia pada Amerika Serikat, yang menempatkan kepentingan negara asing di atas warganya sendiri. Dia berkata, tidak mungkin memilih orang-orang seperti itu. Pengamat politik lama itu menyarankan bahwa partai barunya akan fokus pada kesejahteraan rakyat Amerika di atas segalanya. Tentu saja, karena Tucker Carlson sangat miskin dan benar-benar tidak benar-benar berjuang. Kamu tahu maksudku. Jika kamu menghasilkan $60.000 setahun, kamu dianggap rendah, harapan hidupmu menurun, dan masa depan anak-anakmu kemungkinan besar sudah hilang. Tidak ada yang peduli. Itu bahkan bukan faktor. Dan mungkin 5, aku secara resmi tidak peduli dengan Hamas. Pemerintah Amerika Serikat seharusnya menjadikan kesejahteraan rakyatnya sendiri sebagai prioritas utama. Namun, Carlson menyarankan para pendukungnya agar tidak berharap melihatnya di surat suara dalam waktu dekat. Aku tidak ingin menjadi kandidat. Dia berkata, sambil bercanda dalam wawancara sebelumnya, dia sangat tergoda untuk berkata, aku maju dengan tiket pro-patriarki, hanya untuk memastikan aku tidak mendapatkan penggemar baru. Sejak perpisahannya dengan Trump, Presiden menyebut Carlson sebagai orang gila dan orang bodoh yang suka melambaikan tangan. Dia pria yang hancur, lalu dia dipecat dari Fox, dan sejak itu dia tidak pernah sama lagi. Mungkin dia harus menemui psikiater yang baik. Aku tidak tahu apakah psikiater yang baik akan bisa membantu Tucker Carlson pada titik ini. Aku rasa pria itu sudah tidak bisa dibantu lagi. Dia sangat jelas terobsesi untuk menjadi pusat perhatian. Dan dia benar-benar tidak punya masalah moral untuk mendorong ide-ide paling berbahaya demi mendapatkan itu. Tapi kamu sudah tahu pendapat dan pikiranku tentang betapa gilanya Tucker Carlson. Karena kamu sudah cukup lama mengikuti pushback ini. Jadi, kalau kamu belum melakukannya, selamat datang dan tekan tombol subscribe serta lonceng notifikasinya. Dan like video ini. Selamat datang. Sekarang kamu adalah bagian dari gerakan untuk melawan kegilaan ini. Tapi, seperti yang aku bilang di awal video ini, sepertinya ini hanya semacam kedok untuk sesuatu lain yang sedang terjadi. Sesuatu yang, untungnya ada Ben Shapiro, yang bisa menjelaskannya dengan sangat baik. Jadi begini, aku berharap Tucker menguncurkan partai ketiga. Kenapa? Karena itu akan hancur. Partai ketiga pasti hancur. Aku ingin sekali melihat referendum yang jelas tentang pandangan menyimpang Tucker, tapi dia tidak akan melakukan itu. Itu sebenarnya bukan permainannya. Inilah permainannya. Tucker melihat bahwa Partai Republik mungkin akan mengalami tahun 26 yang buruk. Yang dia inginkan adalah mengatakan bahwa alasan Partai Republik mengalami tahun 26 yang buruk adalah karena mereka menjauhkan orang-orang penting seperti dirinya. Dan karena itu, jika Anda ingin menang di tahun 28, Anda perlu mengarahkan kembali seluruh kebijakan partai ke arah Tucker Carlson. Tucker tidak meluncurkan Partai Reformasi, Tucker sedang meluncurkan DSA atau TSA, Tucker Socialist of America. Tujuannya adalah agar Partai Republik kalah pada tahun 2026. Dia ingin Partai Republik kalah. Maksud saya, dia tidak menyembunyikan niatnya di sini. Dia sudah mengatakan bahwa dia tidak akan memilih Partai Republik. Dia ingin Partai Republik kalah. Dia ada di sini untuk membuat kaum konservatif kehilangan semangat sebelum tahun 2026. Itulah tujuannya.
Semakin buruk kinerja Partai Republik, semakin Tucker bisa mencoba berpura-pura bahwa alasan Partai Republik kalah adalah karena mereka mengecewakan pemilih seperti Tucker Carlson. Sekali lagi, kenyataannya adalah jika Partai Republik kalah pada tahun 2026, akan ada banyak faktor. Itu adalah pemilu di luar tahun pemilihan utama. Trump tidak populer, dan memang sudah tidak populer selama setahun terakhir ini. Tapi jika Partai Republik tidak berhasil pada tahun 2026, itu bukan karena Tucker dan 5 temannya tidak memilih Partai Republik, tapi itulah seluruh permainannya. Seluruh permainannya adalah mengatakan, saya meluncurkan partai ketiga karena ada begitu banyak kemarahan. Ada begitu banyak kekecewaan, sehingga partai ketiga saya menjadi kekuatan yang sah dalam politik Amerika. Tapi dia tidak akan melakukan itu, karena itu benar-benar akan menguji proposisinya. Dia tidak akan melakukan itu, itulah tujuannya. Tidakkah kamu mengerti? Tidakkah kamu paham? Kalian membutuhkan kami, Partai Republik. Kalian harus menggeser semua kebijakan kalian ke arah yang pro-Putin, pro-Iran, pro-China, anti-Amerika. Kalian harus melakukan itu. Apa yang dilakukan Tucker di sini bukan memunculkan semacam pesaing untuk Partai Republik. Dia berdiri di luar Partai Republik lalu mengatakan bahwa karena mereka tidak memberikannya kepadanya, itulah sebabnya kita kalah. Itulah tujuannya. Dan itu hanyalah satu lagi alasan mengapa kita memang harus berjuang. Karena orang-orang. Maksudku, bisakah kamu benar-benar percaya itu? Jika ini benar, dan jujur saja, aku percaya pada Ben Shapiro soal hal-hal seperti ini. Tanpa ragu, jelas. Pria ini memang tahu lebih banyak daripada siapapun tentang topik-topik ini. Tapi, bisakah kamu percaya bahwa Tucker Carlson benar-benar rela menghancurkan Partai Republik hanya demi memuaskan egonya sendiri? Itulah yang dia rela lakukan sekarang, supaya orang-orang kembali mendukungnya. Itu yang sedang dia coba lakukan, seperti yang dikatakan Ben. Dan itu menjijikkan. Orang-orang yang peduli pada negara ini. Orang-orang yang benar-benar peduli pada prinsip-prinsip dasar Amerika. Hal-hal yang akan kita rayakan akhir pekan ini. Kita sebenarnya harus melawan dua kekuatan. Satu adalah kelompok kiri bersama DSA, dan yang lainnya adalah kekuatan sekutu mereka yang menyimpang di kubu kanan woke, yang berpegangan tangan dengan mereka, yang memeluk mereka. Ada alasan mengapa Tucker Carlson dan Cenk Uygur sekarang menjadi teman akrab yang saling berpelukan. Prinsip-prinsip kita itu penting. Beberapa dari kita memegang prinsip yang sama sepanjang karir politik kita. Beberapa dari kita tidak pernah berubah, sedikit pun tidak. Beberapa dari kita selalu membela hak milik pribadi dan pasar bebas. Beberapa dari kita selalu membela perdamaian melalui kekuatan. Beberapa dari kita selalu membela kebajikan tradisional dan nilai-nilai tradisional. Beberapa dari kita tidak pernah berubah. Kami sudah ada di sini selama ini. Itulah alasan Daily Wire ada. Itulah alasan dididikannya. Bukan hanya sebagai semacam merek anti kiri secara umum, tetapi karena kami benar-benar peduli pada prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar negara ini. Jadi ya, saat kita merayakan 4 Juli akhir pekan ini, dan jelas kita harus merayakannya, karena Amerika adalah tempat terbaik dalam sejarah planet bumi, dan hak istimewa terbesar yang kamu miliki selain lahir di keluarga yang baik adalah lahir di Amerika. Jelas kita harus merayakannya, dan keluarga saya juga akan merayakannya. Hei, kami berharap mendapatkan bayi yang lahir pada 4 Juli. Tapi kita semua harus ingat bahwa ada tanggung jawab besar yang kita pikul di masa-masa yang sangat berbahaya dan sulit secara politik seperti sekarang ini. Kita harus memastikan bahwa Amerika bisa melewati ulang tahun ke-250, ke-251, lalu ke-300, dan kemudian ke-500. Dan itu hanya akan terjadi jika kita terus memperjuangkan prinsip-prinsip yang penting. Jika Anda tidak menyerah pada kebohongan orang-orang seperti Tucker Carlson di kanan atau Zorah Mamdani di kiri, yang sekarang malah saling berpelukan. Anda tidak tunduk pada komunisme, marxisme, dan sosialisme yang menyamar sebagai semacam konservatisme demi kebaikan bersama. Anda juga tidak mengikuti garis yang menguntungkan musuh-musuh Amerika. Bahwa Anda tidak pergi ke Rusia dan sibuk mengagumi rotinya di sana. Anda tahu? Pertama-tama, saya harap dia segera punya bayi. Itu kabar yang menggembirakan. Semoga beruntung untuk Ben Shapiro dan istrinya. Tapi Anda tahu apa yang menarik? Saat dia bilang bahwa beberapa dari kita tidak pernah mengubah pendapat kita. Saya pikir itu benar. Kita sudah begitu terbiasa melihat orang-orang mengubah pendapat politik mereka setiap 15 detik, sehingga itu terasa normal bagi kita. Tapi sebenarnya, tunggu dulu. Mungkin kamu sebaiknya mempercayai orang-orang yang benar-benar memikirkan apa yang mereka yakini. Dan kemudian mereka tetap berpegang pada keyakinan itu. Jelas, orang bisa berkembang, berubah, dan tumbuh. Tentu saja, tapi ada juga orang-orang yang benar-benar tahu apa yang penting bagi mereka dan tahu apa yang mereka hargai. Seperti misalnya, aku tahu bahwa aku peduli pada keluargaku, dan aku akan membela keluargaku. Dan aku akan selalu peduli pada keluargaku, dan aku akan selalu membela keluargaku. Aku tahu itu benar. Apakah sesuatu yang benar-benar aneh bisa terjadi? Maksudku, tidak. Aku akan selalu mencintai keluargaku, dan aku akan selalu melindungi keluargaku, dan aku akan selalu membela mereka. Dan aku tahu, hal yang sama berlaku untuk nilai-nilaiku, masyarakatku, dan hal-hal yang penting bagiku. Dan aku tahu, itu juga benar tentang Ben dan Daily Wire, serta hal-hal yang penting bagi mereka.
Dan aku tahu pasti bahwa itu tidak benar untuk Tucker Carlson dan orang-orang seperti dia di dunia ini. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini.